Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi jam 5.15 ini ya, jam 5.15 sore, hari Sabtu, tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya, September. Ya. Baik, untuk membahas skripsi yang diajukan oleh Yuli Yuningsih ya, tapi ini masih tahapan awal, jadi masih pembahasan di bab 1 ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada topiknya ya. Pengaruh kualitas sistem, efisiensi pelaporan, kesiapan teknologi informasi, keamanan, dan kerahasiaan terhadap kepuasan penggunaan sistem e-filing ya. E-filing. Oke, pertanyaan saya pertama kepada Yuli. Yuli udah pernah menggunakan e-filing belum? Untuk login udah pernah, Pak. Waktu Untuk login. Jadi relawan pajak 2021 kemarin. Oke, menarik. Ya, jadi tapi memang sebenarnya tidak harus juga sih. Nah, tetapi kalau sudah pernah, berarti itu bisa memperkuat ini ya pemahamannya, gitu kan ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, pertanyaan kedua berikutnya adalah apa yang ingin diketahui ya, atau permasalahan apa yang berkaitan tadi dengan sistem e-filing ini gitu. Untuk mengetahui kepuasan wajib pajak terhadap sistem e-filing, Pak. Terhadap ya. Oke. Artinya ada berapa sistem sih selain e-filing gitu? Ada ISPT, ada e-filing juga. E-filing ini dikembangkan oleh siapa? Ini diciptakan oleh Dirjen Pajak, Pak. Kalau ISPT-nya? Kalau ISPT-nya saya belum baca-baca soal itu, Pak. Karena saya juga untuk teknikal ini saya belum belum mengetahui secara persis, tapi di kantor itu memang ada perbedaan-perbedaan yang mereka sampaikan kepada saya. Ada perbedaan kalau kita menggunakan ISPT, menggunakan e-filing gitu kan. Tapi ini perlu peneliti ketahui nanti ya, dipelajari ya. Karena ini kan pertanyaan sederhana aja. Kalau e-filing itu menjadi satu-satunya, dan ini bukan satu-satunya kan ya, artinya kan si wajib pajak tidak punya pilihan gitu kan. Nah, kemudian juga pertanyaannya ketika ada pilihan, apa perbedaan antara pilihan-pilihan tadi, nah, e-filing atau ISPT kan gitu, ya kan? Atau Yuli udah tahu jawabannya seperti apa? Belum tahu atau gimana? Belum, Pak. Nah, nanti perlu diketahui ya, karena ketika kita meneliti, itulah salah satu manfaat dari penelitian itu bagi si peneliti terutama itu kan bisa menambah wawasannya ya, pengetahuannya kan gitu ya. Oke. Ini sama tadi dengan topik-topik yang sebelumnya, nanti perlu diketahui ya apa rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya kan gitu. Manfaat penelitiannya yang terutama ya kepuasan penggunaan sistem e-filing gitu kan. Nah, mengapa ini menjadi isu sentral kan gitu dalam penelitian ini kan gitu. Nah, tentunya di sini apa yang digunakan? Dasarnya apa? Ini. Bagaimana, Pak? Apa ya? Mengapa ini diteliti gitu? Karena melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya masih banyak hasil penelitian yang bervariasi, Pak. Jadi tentang kepuasan penggunaan sistem e-filing ini. Karena kan e-filing ini kalau nggak salah sudah hampir 5 tahun apa ya. Tapi masih banyak yang tidak patuh
Padahal Ya, dengan oke, e-filing ini stop. sudah lebih dimudahkan. Ya, oke, stop. Artinya gini, itu kan tadi sudah kita bahas seperti contohnya punyanya Sarah ya, ini kan ya. Itu nggak cukup ya untuk sebagai dasar ya kan ya, harus ditambahkan lagi karena kalau ketika penelitian si A mengatakan ini berpengaruh, penelitian si B mengatakan tidak berpengaruh, kemudian Yuli menggunakan itu alasan itu untuk diteliti lagi kan itu nggak jadi nggak ketemu kan gitu kan ya. Jadi harus temukan nanti apa hal yang apa berbeda ya. Jadi begini, saya kasih rahasianya aja, kasih kata kuncinya aja. Ini kan X1-nya pengaruh kualitas sistem ya kan, efisiensi pelaporan, kesiapan teknologi ya. Saya kasih catatan di sini lah ya biar cepat nantinya waktunya ya. Bentar ya, kita spasinya dulu ya. Jadi yang perlu diketahui nanti adalah satu apa eh, mengapa menggunakan X1 ya, X2 gitu kan, X3 gitu. Mengapa itu yang dipilih ya? Mengapa variabel itu yang dipilih gitu kan? Ini termasuk Y-nya juga ya, gitu. Ya karena begini, eh, sebenarnya kan kepuasan penggunaan sistem e-filing itu kan banyak sekali faktornya, setuju kan ya? Ya ada kemudahan, ada moodnya pengguna juga begitu kan, tingkat pengetahuannya si pengguna juga seperti itu bisa berpengaruh juga, benar kan? Nah kemudian kecepatan akses dari aplikasi itu juga berpengaruh gitu kan, karena kalau dia terlalu berat, sementara internet nggak semua pengguna wajib pajak itu internetnya cepat, bisa cepat aksesnya kan gitu kan, banyaklah variabelnya. Nah di antara sekian banyak variabel, kenapa yang dipilih itu adalah kualitas sistem, efisiensi pelaporan, kesiapan teknologi dan lain-lain ya. Itu perlu dijawab nanti di latar belakang ya. Nah terutama Y-nya juga ya. Mengapa yang diteliti itu adalah sistem e-filing? Kenapa bukan ISPT? Kenapa bukan itu? Gitu. Itu dijawab, dirumuskan. Nanti diurutkan mana yang berdasarkan tingkat keterkaitan yang paling tinggi kan gitu kan ya. Tadi kan kalau e-filing ya itu topiknya emang e-filing ya, tapi setidaknya kan tentu harus ada ketika ditanya itu kenapa e-filing gitu kan, kenapa bukan ISPT atau yang lainnya gitu ya. Nah ini kemudian kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, bandingkan dengan penelitian sebelumnya gitu ya, atau berangkat dari penelitian sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat di mana, di jurnal ya, bisa lihat di skripsi. Cuma di skripsi ini sebenarnya agak repot yang melihatnya karena skripsi itu kan tidak tahu nih kualitasnya seperti apa. Kalau jurnal kan sudah ada filternya ya, sehingga dia setidaknya sudah ada penanggung jawabnya, ada editornya kan gitu. Nah, saya coret dulu skripsi ya. Saya nggak sarankan kalian lihat skripsi. Kalau untuk menemukan ide judul penelitian is okay gitu kan. Tapi kalau ketika untuk menjawab tadi pertanyaan mengapa penelitian ini perlu dilakukan itu nggak masuk kadang-kadang dia ya, jurnal ya, kemudian juga jurnal penelitian lah ya. Kemudian tadi berangkat dari penelitian sebelumnya. Satu hal juga nanti penelitian sebelumnya itu bukan berarti nanti bab 1 itu membahas panjang lebar tentang penelitian sebelumnya gitu kan ya, melainkan
ambil penelitian yang paling mendekati ya, penelitian yang paling mendekati, gitu kan, paling mendekati. Nah kemudian temukan ya, hal-hal yang baru, gitu. hal yang baru ya, hal baru atau hal yang penting gitu ya, penting untuk diteliti lagi gitu loh. Ya, diteliti ulang gitu kan. Diteliti lagi gitu kan. Bisa jadi ini bentuknya itu adalah misalkan tadi seperti saya sampaikan tadi apa namanya tadi, misalkan landasan teoritisnya yang berbeda, landasan teoritisnya ya, atau populasinya yang berbeda gitu kan. Misalkan ini kan kalau kita bicara wajib pajak itu kan banyak sekali itu tingkatannya ya kan. Kalau misalkan penelitian sebelumnya menggunakan misalkan WP orang pribadi ataupun WP badan yang bergerak di bidang apa gitu kan ya, di bidang atau perusahaan-perusahaan besar misalkan gitu dengan kategori omsetnya berapa ya. Nah kemudian penelitian Yuli itu misalkan menggunakan UMKM gitu kan. Nah itu juga bisa, tapi pertanyaan juga tetap harus dijawab, mengapa nanti menggunakan UMKM kan gitu. Atau Yuli bisa jelaskan nggak ini rencananya itu respondennya siapa yang diteliti? Bagian keuangan itu Pak, perusahaan yang berbentuk CV. Perusahaan yang bentuk CV. Kenapa CV gitu kan ya? Kenapa? Halo? Ya Pak. Masih mikir? Ya Pak. Nah, itu nanti harus ditemukan ya. Kemudian juga tingkat kesulitannya juga dipertimbangkan ya, karena kan nggak banyak perusahaan yang bentuk CV, tapi nggak tahu mungkin banyak ya. Tapi kemudian responden itu responnya seperti apa? Apakah ini nanti rencananya penelitiannya datanya data primer kan? Betul Pak, data primer. Jadi langsung disampaikan kuesionernya kepada responden kan? Nah, ini juga bisa ini perbedaan ataupun kebaruannya tadi adalah dari variabel ataupun indikator yang digunakan gitu ya, indikator yang diukur gitu kan ya, yang diukur. Ya. Jadi pertanyaan kepada responden itu bisa berbeda gitu ya, pertanyaannya atau kuesionernya itu berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu kan. Nah, tadi kalau ketika penelitian sebelumnya pakai PT, kemudian saya ganti pakai CV, ya boleh-boleh aja. Cuma pertanyaannya mengapa? Apa perbedaan CV sama PT kan gitu? Ya, dalam konteks ini. Nah, kira-kira paham nggak itu apa yang saya maksudkan? Cukup Pak. Jadi, ya. Cukup paham. Jadi tidak ada cara lain ya, tidak ada cara lain bagi peneliti selain banyak membaca, ya kan? Nah, apa yang perlu dibaca? Apa yang perlu dibaca? Apa yang perlu dibaca? Gitu kan? Pertama, tentunya jurnal, ya, atau artikel, ya, ataupun buku juga boleh, tapi buku kan nggak update ya. Yang berkaitan tadi dengan variabel yang diteliti, ya kan. Kemudian juga jangan lupakan ya buku berkaitan dengan metodologi penelitian. Ya, saya tambahkan lagi cari juga di website Cari dan Pelajari ya. Di website ini metode kutipan ya. Di buku petunjuk skripsi itu ada, tapi mungkin perlu diperkaya lagi dengan artikel-artikel lainnya ya. Metode mengutip kutipan karena nanti untuk menghindari plagiasi. Kemudian tadi saya sudah katakan coba pelajari
tadi apa? Bikin heading ya, heading di Microsoft Word ya, MS Word. Itu nanti sebentar sekali kok. Ya, cari di Google dan Mendeley desktop ya. Oke. Kemudian apalagi yang perlu diketahui? Dari desktop, kemudian metodologi penelitian, tentunya teori-teori ya, teori-teori gitu kan, berkaitan tadi dengan variabel yang diteliti. Ya, oke. Ada lagi? Dari saya itu aja. Dari Yuli gimana? Cukup, Pak. Ya. Nanti kan bisa dicatat ini ya, dilihat lagi, diulang lagi di rekaman dari video ini ya. Oke, sekian dulu dari saya karena ini waktunya udah agak sore. Mungkin nanti satu sesi lagi sebelum kita akhiri ya, sesi hari ini itu saya akan sharing mengenai Mendeley desktop ya. Kita sudahin dulu yang pertemuan yang sesi ini. Sekian dulu dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih.